Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Elvan di sini dalam video pembelajaran TIK untuk kelas 4 SD Bina Anak Soleh Tuban. Kali ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Untuk PowerPoint yang kemarin Ustadz sudah kasih materi tentang fungsi mencari jumlah total. Nah, untuk hari ini kita akan belajar fungsi mencari rata-rata atau average. Baik, bagaimana caranya? Kita akan lihat video pembelajaran dan perhatikan secara seksama. Sebelum ke praktek, Ustadz akan menerangkan apa itu fungsi rata-rata atau average dalam Microsoft Excel. Nah, bagaimana cara menghitung rata-rata di Excel? Pada pembelajaran Excel kali ini kita akan belajar cara menghitung nilai rata-rata pada Microsoft Excel. Dengan menggunakan Microsoft Excel, kita tidak akan kesulitan untuk mencari rata-rata nilai, karena pada Microsoft Excel sudah menyediakan fungsi khusus untuk menghitung nilai rata-rata sekelompok data. Sekelompok data ini bahkan lebih dari 10 data, bahkan bisa ribuan data, yakni dengan menggunakan fungsi average pada Excel atau rata-rata pada Excel. Rumus rata-rata sendiri merupakan sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Pada umumnya, nilai rata-rata digunakan untuk mendapatkan gambaran umum dari sebuah data. Dan pada pembelajaran Excel kali ini akan mengajak kalian semua untuk mempelajari rumus rata-rata Excel atau bagaimana cara menghitung nilai rata-rata pada Microsoft Excel dengan fungsi average. Baik, Ustadz tadi sudah menyebutkan average hingga beberapa kali. Nah, sekarang pengertiannya, fungsi average itu adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau rank data. Dengan kata lain, fungsi average adalah fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Dan fungsi rumus average pada Excel biasanya digunakan untuk menghitung nilai rata-rata matematika di Excel, seperti menghitung nilai rata-rata rapot untuk penilaian hasil belajar siswa. Nah, rata-rata merupakan nilai rata-rata aritmatika yang dihitung dengan menjumlahkan sekelompok angka, kemudian membagi dengan jumlah angka atau banyaknya angka tersebut. Misalnya, rata-rata dari 10, 20, 20, 30, dan 20 adalah 20 yang didapatkannya dengan membagi jumlah angka-angka tersebut atau 100 banyaknya dengan angka 5. Kok bisa 100 bagaimana? Ya, kita jumlahkan dulu 10 ditambah 20 tambah 20 tambah 30 ditambah 20. Kemudian banyaknya dari penjumlahan itu atau hasil dari penjumlahan itu kemudian kita akan bagi 5 dari jumlah angka yang ditambahkan tersebut. Dengan itu akan menghasilkan nilai rata-rata yaitu 20. Untuk selengkapnya, mari kita simak dengan seksama video berikut ini. Baik, Ustadz akan memberikan contoh terlebih dahulu untuk mencari rata-rata. Nah, di sini kita akan membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel nomor, kemudian kita buat nama, kemudian kita buat lagi di sampingnya nama adalah nilai tugas 1. Ini perumpamaan saja ya. Jadi ada 3 tugas untuk pembuatan contoh kali ini. Nilai tugas 1, kemudian nilai tugas 2, kemudian nilai tugas 3. Kemudian sehabis nilai tugas itu kita tuliskan rata-rata.
Kemudian di bawah tulisan nomor kita akan masukkan ya angka, 3 angka saja. Ini merupakan contoh terlebih dahulu ya, contoh saja ya. Kemudian nama nanti kita akan isi, tetapi kita akan panjangkan terlebih dahulu ya. Untuk nilai tugas rata-rata kita tebali, kemudian kita buat kolomnya. Nah, kemudian 1 sampai 3 ini kita tengahkan, kita bold juga, kita tebalkan ya. Nah, kemudian kita tarik ya, kita blok, kemudian kita bikin garis-garisnya. Nah, kemudian yang untuk contoh mencari rata-rata kita tengahkan juga pakai merge and center. Nah, kita tulis namanya. Nanti kalian bisa bikin nama yang lain. Nih misalkan Ustadz kasih Rio, kemudian Desi, kemudian siapa ya? Nah, Dendi. Nilai tugas 1 ya, kita coba masukkan saja sesuai dengan apa yang Ustadz inginkan. 100, kemudian 90, kemudian 87. Nilai tugas 2-nya juga diisi. Ini cuma contoh saja ya. Jadi untuk nanti tugas kalian juga sudah ada. Nah, ini nilai tugas 3, 85, 90, 86. Nah, setelah selesai kita blok, kemudian kita taruh tengah, center. Nah, kita mulai untuk mencari rata-ratanya. Jangan lupa kita tuliskan sama dengan terlebih dahulu, kemudian average. Nah, itu sudah ada, kita pilih. Kemudian kita pilih nilai tugas 1, kita tarik ke tugas 3, D7 sama F7. Nah, sudah ketemu, kita enter ya. Setelah itu tadi kita enter akan ketemu. Kemudian yang kedua, average lagi. Nah, kita tarik D8, F8, kita enter. Nah, ini ada lebihannya 88,3333. Nah, kita akan sederhanakan lagi dengan memakai desimal yang ada di situ. Kita kurangi sampai 2 digit. Nah, 88. Kemudian yang ketiga juga sama ya, sama dengan kemudian average. Kita pilih average, kemudian kita tekan kursor, kita tarik nilai tugas 1 sampai tugas 3. Nah, ini juga ada komanya, kita buat lagi, sederhanakan. 87 nanti hasilnya 88 karena disederhanakan, atau yang 2 koma yang terakhir tadi ditambahkan ke depannya. Nah, ini sudah selesai. Jadi untuk rata-ratanya sudah selesai. Mudah bukan untuk mencari rata-rata? Setelah kalian lihat tadi videonya, kalian pastinya sudah mengerti dan paham bagaimana cara mencari rata-rata. Agar kalian lebih paham lagi, Ustadz akan kasih sedikit latihan soal di sini, yaitu buatlah tabel pada Microsoft Excel seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian carilah nilai rata-rata dari masing-masing siswa dan siswi dengan menggunakan fungsi average. Jadi kalian harus membuat tabel seperti yang ada di gambar itu ya, harus persis nilainya juga seperti itu, nggak boleh diisi nilai yang lain. Kemudian namanya juga harus sama seperti itu ya. Nanti kalau kalian misalkan latihan sendiri, kalian boleh pakai nama teman-temanmu satu kelas, tetapi untuk tugas kali ini kalian harus persis sama seperti yang sudah Ustadz kasih di situ ya. Jadi ada nilai terdiri dari 5 mapel, yaitu matematika, PPKN, bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nah, tugas kalian adalah mencari nilai rata-rata dari masing-masing anak tersebut pakai fungsi average itu tadi, seperti yang ada di contoh video. Nah, kemudian setelah selesai, kalian kirimkan tugas tersebut ya. Kalian kirim tugas tersebut ke pengampu masing-masing mapel ya.
Untuk 4A, 4B ke Ustadz Elvan, untuk 4C, 4D sama 4E itu ke Ustadz Zaini. Baik, alhamdulillah materi kali ini sudah selesai untuk fungsi average-nya. Nah, kalian harus tetap semangat untuk mengerjakan walaupun belum tatap muka juga di sini ya. Jadi kalian kerjakan, kemudian kalau sudah kalian kirim melalui WA ke nomor Ustadz Pengampu TIK. Sekian dari Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.